Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bundasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada ibadah hari Sabat dan hari Paskah pada hari ini. Ibadah akan dilayani oleh Saudara Regina Mika Chelsea Lambogia, mahasiswa PPR Teologia UKSW, dengan menggunakan liturgi khusus Paskah. Para jemaat pada hari ini, yang pertama, ibadah Paskah BKDS akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 waktu pukul 15. Pengkhotbah Pendeta Timotius Agus SMTH dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Ibadah ini akan disiarkan secara online melalui YouTube BKDS. Warga jemaat yang ingin menyaksikan ibadah bisa langsung membuka di akun YouTube BKDS. Warta yang kedua, ibadah Minggu 11 April 2021 akan dilayani oleh Saudara Jeremia Sidaputa, mahasiswa PPL UKSW Teologia, dengan menggunakan ujian hidung jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan ibadah, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan hantarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami Engkau bangunkan dengan nafas kehidupan, berarti di situ ada tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada hari ini, di Minggu Paskah ini, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, manusia-manusia yang berdosa ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami boleh menghayati makna Paskah melalui pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau telah mati di bukit Golgota dan pada hari ini bangkit hanya untuk menebus dosa kami ya Bapak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah Paskah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, baik Bapak Ibu majelis, Ibu pendeta, warga jemaat, semuanya Tuhan berkati dengan hikmat daripada-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini seturut hanya dengan kehendak-Mu sendiri saja. Jalannya ibadah dari awal hingga selesainya nanti hanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul dalam sukacita kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Hari ini keselamatan dan kemenangan atas maut dan kematian telah terjadi. Hari ini sejarah mencatatkan bahwa hanya Kristus yang pernah mati dan bangkit dari kematiannya. Karena itu, marilah kita aminkan dan kita imani bersama. Mari kita serukan namanya bersama seluruh gereja di segala abad dan tempat. Pujilah Tuhan dari segala bangsa, menggerakkanlah Dia dari segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan buka ibadah ini dengan pujian dari PKJ 2 ayat yang pertama. Mulia-mulia namanya.
ibadah Paskah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta Bapa, Ibu, dan Saudara. Dan beserta dengan saudara juga. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia ada di sini, sebab dia telah mati, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, kita datang tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
sebagaimana Daud mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Melalui pengakuan dosa ini, kita perkenankan untuk berpaling kepada yang hidup. Kita bersama-sama mengaku, ya Tuhan, kasihilah kami menurut kasih-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami sepenuhnya dari kesalahan kami, dan angkatlah kami dari dosa, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa. Sesungguhnya dalam dosa kami Tuhan diikat kami. Sekarang bersihkanlah kami daripada dosa dengan hisop, dengan air dan jauhkanlah pelanggaran dosa kami. Lalu perkenankanlah kami untuk berpaling kepada yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Bagi kita yang menyesali segala keberdosaan diri, dengarlah kabar yang menyatakan bahwa dosa kita diampuni, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membela kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus 3 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi.
sebagai tanda keteguhan dan kesetiaan kita di dalam iman. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita untuk Dia. 2 Korintus 8 ayat 11b sampai dengan 12 tertulis demikian. Hendaklah pelaksanaan yang sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan. Dengan pujian persembahan, dikaji 140. Tuhan akan
sekalian, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa berkumpul lagi di rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu dan kami akan membacakan Alkitab. Kiranya akan memampukan kami untuk memahami dan menghayati maksud kebenaran firman-Mu. Bersabdalah buat kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan 18. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria pada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan
hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regina Lombogia. Saya berasal dari kota Manado, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Asal sinode saya yaitu Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan saya kebetulan adalah seorang mahasiswa PPL di GKJTU Denpasar. Itu saja perkenalan singkat saya. Ya, baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saat ini kita berada di Minggu Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti iman Kristen. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Sesuai tema kita di saat ini, bangkit menjadi manusia Paskah, hidup dalam harapan baru. Nah, tentu kita umat yang percaya dalam merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus, ini membawa sebuah harapan yang baru di tengah persoalan yang kita hadapi. Sebagai keluarga Kristen, kita pun telah dibekali oleh sikap atau perilaku iman Yohanes yang begitu kuat dan percaya pada kebangkitan Yesus itu. Begitu juga dengan sikap iman Maria yang semangat dan terus berpengharapan akan kebangkitan Yesus. Untuk itu, marilah kita membenahi hidup yang beriman agar kita pun dapat bersaksi tentang Yesus yang bangkit di atas dasar iman kita dan memperoleh hidup yang baru. Jemaat yang terkasih, dalam kitab Yohanes, kita harus terlebih dahulu mengetahui peristiwa atau konteks yang terjadi di saat itu. Injil Yohanes ditulis setelah Yesus mati dan dibangkitkan. Dan mungkin juga Injil Yohanes ini ditulis setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah dan diakhiri dengan pemberontakan Yahudi di tahun 70 Masehi. Setelah melewati peristiwa ini, orang Yahudi yang dikatakan mereka yang telah menerima ajaran Yesus merasa dikucilkan. Mereka dikucilkan di sebuah tempat yang bernama sinagoge. Tempat itu adalah tempat pertemuan orang Yahudi. Mereka diperlakukan seperti itu karena ada supaya mereka tidak menyebarluaskan berita tentang Yesus dan juga ajaran-ajarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, di sini memberi satu sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai kisah orang pertama yang dijumpai oleh Yesus. Dia adalah Maria Magdalena. Sosok Maria ini bukanlah seorang tokoh yang menonjol di dalam narasi Injil, tetapi Yesus mau menampakkan dirinya kepada Maria terlebih dahulu dibandingkan para murid lainnya. Ternyata Yesus mau menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikatakan paling hina. Umat-umat Allah yang dikatakan khusus ialah mereka yang dianggap tidak terkenal, ya, seperti Maria yang hidup dalam kesusahan tetapi dia mau terus memelihara kasih kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Injil Yohanes memfokuskan Maria dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptik lain. Ada Matius, Markus, Lukas, yang dimana
kepada para ibu yang datang ke kuburan Yesus. Dalam ayat yang kedua, itu memperlihatkan ketika Maria berlari dari kuburan untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain, yaitu ada Simon Petrus dan murid lainnya, atas apa yang telah dilihatnya tadi di kuburan yang kosong itu. Di situ Maria masih tidak mempercayai atau menduga bahwa Yesus itu telah bangkit. Dalam peristiwa ini terlihat ada kengerian terhadap penyaliban Tuhan Yesus. Dan itu sangat mengesankan hati mereka semua. Sampai mereka tidak lagi mengingat tentang nubuatan yang Yesus katakan kepada mereka mengenai kebangkitannya. Di sisi lain, Yohanes, murid laki-laki, dia berlari lebih cepat mendahului para murid lainnya. Dan dia menceritakan keadaan isi hatinya ketika dia masuk dan melihat kuburan yang kosong itu. Di sini dia mengetahui persis kapan dia untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu tidak dimusnahkan di kayu salib, tetapi dia bangkit dan mengalahkan maut. Secara keseluruhan, Injil Yohanes hanya ditemui salah satu ayat ini, yang dimana dia bermegah terhadap dirinya. Dia mengerti, dia menyadari dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Dan ketika dia melihat kubur yang kosong dan kain kafan yang terletak, pada saat itu juga Yesus yang telah bangkit dan Yesus yang telah bangkit, di situ mereka memperlihatkan bahwa para tentara Romawi ketika mereka ingin mencari Yesus, mereka ingin agar supaya mendapat bukti bahwa berita ajaran Yesus itu adalah bohong. Dan jikalau Yesus tidak dibangkitkan atau dia masih ada tetapi menyamarkan dirinya, tentu para pemimpin Yahudi masih terus mencarinya dan mengatakan bahwa ajaran Kristen itu bohong. Tetapi di sini mereka tidak mendapatkan bukti apa-apa, karena dia telah bangkit. Dia telah bangkit dan tidak ada mayat dimanapun. Jemaat sekalian, dalam kita merayakan Paskah atau menghayati kebangkitan Yesus, haruslah dipenuhi dengan iman yang teguh dan hidup yang mau berpengharapan, agar supaya kita dapat menjadi manusia Paskah. Sesuai tema kita, menjadi manusia Paskah. Apa itu manusia Paskah? Manusia Paskah adalah orang yang mau meyakini dan mempercayai dalam dirinya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dirinya. Dia selalu melihat kehadiran Yesus di setiap langkah kehidupannya. Kita bisa melihat sosok Maria, di mana dia terus berpengharapan, iman yang teguh. Walaupun hatinya sedih, dia menangis karena Yesus tidak ada di kuburan itu. Tetapi dengan iman yang teguh, dia percaya, dia yakini bahwa Yesus itu selalu ada. Sehingga dialah orang yang Yesus menampakkan dirinya pada Maria. Karena iman yang teguh, Maria berharap, ya pasti saya bertemu dengan Yesus. Jadi saudara, begitu pun dengan kita. Dengan situasi dan kondisi apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, kita harus memiliki semangat iman yang besar. Seperti di saat ini kita bergumul dengan persoalan dunia, kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, tentu dalam hidup kita mengalami perubahan. Perubahan ini dapat melemahkan semangat iman kita
Wajar manusia menangis, mengeluh, ya wajar. Seperti kita lihat saja pekerjaan. Orang yang dulunya orang tua kita, saudara kita yang kerja baik, kini dengan ada situasi pandemi COVID-19 harus terganggu atau terhambat, bahkan bisa berujung pada kehilangan. Ada juga pendidikan, masalah pendidikan kita baik yang sekolah formal maupun non formal tentu mengalami perubahan ini. Apalagi anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah yang dulunya tatap muka kini harus melalui virtual. Begitupun juga dengan lingkungan sosial. Dulunya bisa berkumpul, jalan-jalan. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, hai guys, sekarang kita meet up, hang out gitu. Tetapi kan sekarang kita lihat banyak kafe, restoran yang menerapkan protokol sehingga kapasitas tamunya, pelanggannya itu dibatasi. Bahkan pun di gereja ini dan gereja-gereja yang lain pasti mengalami perubahan. Yang tadinya bisa semua datang, tetapi sekarang dibatasi. Makanya ada live streaming yang tidak bisa datang, bisa nonton lewat rumah, di rumah saja. Sehingga bukan tidak mungkin kita berada di fase kurang adanya semangat iman. Kita pun manusia menginginkan hidup yang senang-senang, bahagia. Oh siapa yang nggak mau hidup bahagia? Walaupun sudah lansia, pengen jalan-jalan, nggak mau kalah sama anak-anak sama cucu-cucunya. Tetapi ya kita harus menyadari saat ini kita harus menjalankan protokol, kita harus mematuhi peraturan agar supaya ada kebaikan bagi kita sesama. Tetapi di dalam pembacaan ini seakan mengajar kita untuk melihat kuburan itu yang kosong, tidak ada pengharapan, tangis air mata pecah karena yang kita cari tidak ada. Tetapi iman akan menyadarkan kita bahwa yang kita cari itu telah bangkit bersama-sama dengan kemenangan orang percaya, dan itu berada sangat dekat dengan kita. Jadi apapun yang kita alami, jangan sampai membuat iman kita ikut meratapi. Tetapi biarlah fisik yang bersedih, tetapi iman kita harus tetap kokoh, teguh. Seperti Maria Magdalena yang terus berpengharapan akan Yesus yang dicintainya. Hidup dengan percaya bahwa yang bangkit, dia yang bangkit adalah setia. Saya akan berbagi cerita. Waktu itu saya membaca ada kisah nyata seorang tokoh. Dia seorang dokter ya, tokoh yang terkenal di daerahnya karena perannya dia, profesinya dia yang membuat dia terkenal. Namanya adalah Dr. Mark. Dr. Mark ini sangat terobsesi dengan dunianya, pekerjaannya, sampai dia mengesampingkan ibadahnya, bahkan jarang berdoa. Suatu ketika dia mendapat undangan konferensi. Di dalamnya juga ada penghargaan riset medis karena dia sangat memfokuskan hidupnya di bidang medis itu, kesehatan itu, sampai ya tentu dia harus menghadiri itu dan dia berharap dia mendapatkan penghargaan. Tetapi dia harus melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dia melakukan penerbangan. Ketika penerbangan berlangsung, tiba-tiba dapat informasi bahwa pesawatnya harus mendarat tiba-tiba di suatu tempat yang terdekat. Lalu dia melihat waktu tidak cukup banyak lagi karena acaranya sebentar lagi sudah mulai. Dia pergilah ke resepsionis, dia bertanya, "Bu, adakah jalan lain supaya saya bisa pergi ke acara itu?"
resepsionis menawarkannya, sudah Bapak, kalau Bapak mau pergi karena penerbangan selanjutnya masih menunggu 10 jam kemudian, kami menawarkan ada perjalanan darat. Bapak sewa mobil saja. Di situ dia bermegah diri bahwa dia harus datang ke situ. Sampai dia tidak mengingat kembali bahwa dia datang di daerah yang tidak dia kenal. Dia melakukan perjalanan, cuaca buruk tiba-tiba datang, sampai membuat dia salah arah atau dia tersesat. Tiba-tiba dia melihat ada rumah penduduk terpencil di suatu tempat yang dia lewati, jalan yang dia lewati. Dia melihat ada rumah, dia datang untuk meminta pertolongan. Karena cuaca yang buruk tentu tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Ketika dia mengetuk pintu, seorang ibu tua keluar dan menanyakan bapak siapa dan mau apa. Lalu bapak tersebut, seorang dokter ini, meminta pertolongan. Dia harus menghadiri konferensi itu dan dia harus mendapatkan penghargaan riset medis. Tetapi ibu itu mengatakan, maaf Pak, saya hidup dengan apa adanya, tidak ada telekomunikasi, tidak ada alat-alat canggih yang bisa membantu Bapak. Tetapi saya bisa membantu Bapak untuk beristirahat sejenak agar supaya sambil menunggu cuaca kembali. Ketika dia masuk, dia melihat seorang ibu ini datang menghampirinya dan menawarkan, Bapak maukah mengikuti berdoa bersama-sama? Ya, karena dia yang jarang beribadah maupun berdoa, dia menolak. Maaf, nggak apa-apa, saya menunggu saja di sini, ibu berdoa saja. Dia melihat ibu itu berdoa di samping tempat tidur, yang dimana tempat tidur itu ada seorang anak yang terbaring lemah sakit ya. Lalu ketika ibu itu selesai berdoa, bapak ini, dokter ini datang menghampiri ibu. Kenapa anak ini? Lalu ibu itu menjawab, ya dia sedang sakit kanker. Sakit kanker yang sudah bertahun-tahun. Dia tidak punya biaya, dia tidak punya apa-apa untuk membantu atau menolong anaknya demi kesembuhan anaknya ini. Tetapi seketika ibu ini berkata demikian, saya hanya berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan siapapun untuk menolong anak saya, dan ternyata doa saya dijawab di saat ini. Saya dipertemukan dengan dokter yang datang tiba-tiba di rumah saya, dan mungkin dokter bisa menyelamatkan anak saya. Di situ dokter Mark terketuk hatinya, bahkan dia menangis. Dia mengingat kembali peristiwa yang terjadi. Dia di perjalanan, waktu dia di pesawat, di darat pun membawa mobil yang dia tidak kuasai medan jalannya, tetapi Tuhan masih menyelamatkan. Dan itu yang dia katakan dalam hati, Tuhan Maha Besar. Mampukan dia untuk menyelamatkan anak ini. Seketika dia menyelamatkan, dan dia meyakini dalam imannya, dalam hatinya, bahwa sebagian kealihan dan waktunya dapat bermanfaat atau berguna bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di sini terlihat bahwa doa yang ibu tadi doakan, doa-doa yang bertahun-tahun dia meminta kepada Tuhan, itu adalah jawaban yang pasti. Dan dokter itu langsung berubah seketika pemikiran dan hatinya, bahwa dia harus meninggalkan dunia yang materialistis. Karena dia seperti tadi saya katakan, hanya berfokus kepada pekerjaan, hal duniawi, kenikmatan daging, tanpa dia mengimani, tanpa dia menyadari bahwa Tuhan selalu ada buat dia. Dan ini merupakan kesempatan untuk dia berubah ke arah yang lebih baik, karena waktu itu dia terselamatkan dengan kejadian atau peristiwa yang telah dia lewati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah dengan kematian dan kebangkitan Yesus, ini sangat bermakna bagi hidup kita.
dalam hidup kita. Karena dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 18 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita diingatkan bahwa bangkit menjadi manusia pasca, hidup dalam harapan baru. Kita tetap memiliki semangat tanpa ada perasaan takut. Kehidupan yang kita jalani saat ini setiap hari syarat dengan tantangan. Pasti ada pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi. Namun kita harus tetap maju dalam berbagai usaha dan aktivitas yang kita tekuni. Kita jemaat harus tetap kuat dan teguh, seperti ada kalimat yang berkata demikian. Janganlah engkau goyah di tengah celaan dan pujian. Meskipun kita diperhadapkan dengan keadaan dan situasi yang menggelisahkan, menakutkan, yang menghampiri hidup kita, bahkan kita berada di keadaan fase kritis iman, tetapi kita harus meyakini bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, dan kita menyimani itu di dalam hidup kita. Jangan seperti Petrus, ketika dia bertemu atau ditangkap oleh tentara Romawi waktu itu, dan bertanya apakah Petrus ini pengikut Yesus. Mungkin dia merasa takut, ya, perasaan yang takut sampai imannya goyah, sehingga dia berkata demikian. Dia menyangkal Yesus. Janganlah seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketakutan kita harus kalahkan dengan iman kita. Dengan pengharapan yang baru, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk kita tetap setia pada Tuhan. Bangkit menjadi manusia Paskah adalah bukan sekedar ucapan, tetapi kita harus benar-benar melakukannya, mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, ingatlah, jika kita tetap setia terhadap pernyataan bangkit menjadi manusia Paskah dan hidup dalam harapan baru, ini tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, serta Tuhan akan memberkati hidup kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh sukacita, selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan percayalah bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang perkasa dan luar biasa. Selamat memperingati dan memaknai kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita saat teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami umat-Mu yang percaya telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tidak datang begitu saja, melainkan kami mampu mempraktekkan, kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Mampukan juga kami untuk meyakini iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, agar supaya apa yang telah kami dengar itu bisa berguna bagi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kami. Kami pun berdoa
saudara kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh dengan kami. Berkati kehidupan mereka, seluruh tugas dan tanggung jawab yang sedang mereka kerjakan, kesempatan yang Engkau berikan buat mereka, kiranya bisa berguna untuk kehidupan mereka. Kami pun mau berdoa untuk gereja, jemaat Bentosari. Tuhan, Engkau berkati mulai dari Ibu Pendeta, para majelis, pelayan Tuhan, dan juga kami jemaat. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sedang kami kerjakan saat ini. Kiranya kami tetap menghargai pemberian dari-Mu Tuhan. Kami bisa memberi yang terbaik untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga untuk jemaat-jemaat kami yang terbaring lemah, Ibu Markijan, Ibu Winarni, Ibu Lita Atanti yang sedang sakit, yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, pulihkanlah mereka lewat obat-obat, makanan dan minuman, dan kiranya mereka bisa beraktivitas kembali lagi dengan baik. Kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, seluruh pimpinan dari pusat hingga ke pelosok desa, dan juga jajaran-jajaran yang ada. Berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya itu seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Dalam mereka menangani kasus-kasus berat maupun ringan, kiranya itu bisa berguna juga untuk kami semua. Kami bisa saling menghormati, menghargai segala perbedaan yang ada, dan kami bisa menunjukkan cita Allah di muka bumi ini. Kami pun mau berdoa untuk kita semua yang sedang beribadah maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau berkati kehidupan kami, apapun yang sedang kami gumuli, persoalan baik keluarga maupun pribadi. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menghadapi semua cobaan ini. Kami yakin dan percaya iman dan doa yang kami selalu panjatkan dan kami yakini itu berasal dari-Mu Tuhan, dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Berkati untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, yang akan sembuh dari penyakit maupun lain sebagainya. Tuhan, Kau berkati agar supaya mereka layak memiliki kehidupan yang baik. Mereka selalu bersandar dan berpengharapan kepada-Mu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Ampuni kehidupan kami, seringkali kami menyakiti hati-Mu, baik perkataan maupun tindakan kami. Kiranya Engkau mau mengampuni dan memaafkan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini yang bisa kami rasakan. Dan kiranya sepanjang hari ini kehidupan kami bisa berguna bagi setiap orang. Engkau memberkati kami, kami pun bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dipercayai namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari KJ 252 ayat 1 sampai 4. Atu penjuru gereja,
20 ayat 1 sampai 3. Putus daku Tuhan Yesus. Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah, sumber kebenaran, memenuhi engkau dengan damai sejahtera, dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, hidupmu menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian penutup dari KJ 436 ayat 1 dan 3, lawanlah godaan. Bila
jemaat KCU Jemaat Tetapi menyampaikan terima kasih atas pelayanan saudari Regina. Kiranya berita Paskah pada saat ini akan membangkitkan kita semua untuk semakin bersemangat, semakin dekat dengan Tuhan dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada seluruh jemaat, bawalah berita Paskah ini pada saudara-saudara kita semua yang ada di rumah, sehingga mereka pun semakin meyakini bahwa hari ini Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi juru selamat kita yang akan memimpin kehidupan kita dimanapun kita berada. Sugeng siang Gusti berkahi. Selamat Paskah. Selamat dari Paskah, selamat dari Minggu, Tuhan memberkati.